Kan yang kan sila dua. bermartabat gitu loh. Anak izinkan. Enggak, saya nggak izinkan. Karena saya sudah. Oke, lanjut. Karena saya nggak pernah menyentuh ketika Anda bicara. Ya udah, saya udah diam. Sabar, Pak. Nah, oleh karena itu kita berbangsa dan bernegara ini nggak bisa tiba-tiba dan memotong perjalanan sejarah. Padahal Anda tahu dan kita semua tahu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga nggak dikenal apa itu Indonesia. Setidaknya kita baru kenal Indonesia 1928 dengan Sumpah Pemuda. Satu bahasa Indonesia misalnya. Sebelum-sebelumnya itu apa suasana kebatinannya? Bagaimana filosofisnya, historis yang berlaku di Indonesia? Animisme, politeisme, banyak isme-isme lain yang khurafat dan lain sebagainya. Masuklah peristiwa dakwah, bolehlah diklaim lewat Wali Songo misalnya, kemudian perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Hasanuddin dan seterusnya, tokoh-tokoh nasional Secara pahlawan. intisarinya, Pak. Nah, secara intisarinya ada perubahan nilai yang dasar Oke. dari animisme politeisme Menjadi beragama. menjadi bertauhid. Ya. Eksplisit, Beragama. ya beragama. Ya. Dalam perspektif beragama di sini kan Kalau bertauhid, kita semua juga mengaku tauhid. Ya. Bahkan Kristen lah orang yang agama yang menganut tauhid lebih awal dari Islam. Karena kita juga percaya Tuhan yang esa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada sejarahnya. Kristen itu Trinitas mah. Itu gereja yang ini. Oke. Itu belum selesai kok Sedikit lagi. sabar banget sih. Satu menit lagi. Ya, Satu nggak apa-apa, nggak ada menit urusan. lagi, Wid. Oke, 1 menit Mau lagi. panjang mau enggak? Silakan. Kenapa kok enggak? Egy pinter. Dia bisa memaki-maki dan menghina Jokowi. Mana Jokowi disebut orang cakep? Dia menghina, betul-betul menghina dan memang dibiarkan. Ini yang cilakanya di demokrasi anak-anak. Egy, kau bicaranya persis yang namanya tuh Ujang Roma Irama yang kribo juga. Yang memang aku harus katakan bangor. Tapi yang namanya Kang Ujang Roma itu kan demen amoy. Sekarang kau kena sendiri. Lalu kau katakan kalau anisme itu bukan agama. Inilah kacaunya. Lalu kau merasa yang paling pintar berbicara tentang agama. Dahulu belum agama katanya, baru isme. Ya memang aku harus katakan, orang-orang pintar yang mengaku beragama, ahli teologi itu banyak ularnya, termasuk orang Kristen. Bagaimana aku memang mengamati penginjil yang jadi pendeta, yang kemudian berkata, jikalau Allah tidak Tritunggal, Allah itu akan kesepian. Aja gile, murid-muridnya membelanya. Tetapi aku sudah menghantamnya ke jantung kehidupannya. Di mana di Alkitab disebutkan kalau Allah tidak Tritunggal kesepian? Kan orang pinter itu yang dari penginjil jadi pendeta itu kan ya memang goblok. Jadi memang disuruh aku berdebat termasuk dengan si Egy yang sama ulernya dengan si filsuf yang bernama juga siapa? Rocky Gerung, Fadlison, Refli Kadrun, sama uler yang tidak punya kejujuran sama sekali. Di sini Egy terjebak mengatakan bahwa orang Kristen itu agamanya Trinitas. Maka benar juga si Tewu itu berkata, lah sebelum kau Egy punya keyakinan Allah Esa, ya orang Kristen sudah mengaku. Dan aku juga mengajarkan begitu Egy. Allah itu Esa, tidak ada Allah lain. Kau lalu menghina. Nah, di situ kau menghina.
bahwa Kristen itu agama yang bukan tauhid. Dari mana kau bilang? Dari mana kami menyembah 3 Allah? Kau yang ngarang. Kau yang menyimpulkan keyakinan aku. Aku sekarang tidak bawa-bawa Kristen yang geblek juga itu. Dan acara tayang-tayangan seperti ini memang aku muak. Dan benar di situ yang namanya Bambang Nursena itu berkata, keyakinan yang bersifat personal jangan dijadikan makanan publik. Jadinya seperti Indonesia saat ini. Gara-gara si Rocky Gerung, Replikadrun, Karni Elias yang bermain ular-ular begitu. Her Subeno, ku sebut namanya. Tidak pakai inisial. Tetapi kemudian memang ada jenderal yang saat ini juga menjadi Kristennya yang ekstrim. Bekas Densus 88 kah? Jenderal itu. Tetapi ada benernya si jenderal itu. Tentang agama itu bukan kuantitas. Sekarang dari si UAS, dari siapa kiai yang cakep itu, yang akhirnya dihancurkan sama anaknya sendiri. Abi menceraikan umiku, hancur dia. Kiai loh. Egi bukan kiai. Nyalonin gubernur atau wali kota gagal. Kenapa? Memang seperti Refli Harun. Tidak punya mutu untuk menjadi penguasa pemerintah. Maka Egi adalah barisan sakit hati. Dengan Riza Ramli. Dengan gak benar yang namanya Anies Baswedan. Tetapi toh di mata kadrun, Anies Baswedan itu termulia. Yang akan dicalonkan menjadi Presiden Pancasilais NKRI. Bisa dipercaya. Terima kasih. Rudy Kamli lah yang jujur. Memang Anies Baswedan bisa jadi presiden. Yang tentunya mutunya sama dengan jadi gubernur DKI Jakarta. Hanya mampu membuat gorong-gorong. Hanya mampu dengan memakai jaring-jaring. Di mana aku di Wisma Atlet selalu melihat hasil karya luar biasa dari gak bener. Tetap saja sekarang pun mungkin masih seperti combelan. Egi, bertobat sadarlah. Ente diingatkan oleh Yesaya pasal yang kelima ayat 20-21. Bersama dengan ente punya barisan sakit hati. Cilakalah kamu jikalau yang benar kamu sebut salah. Yang salah kamu sebut benar. Cilakalah kamu jikalau kejahatan itu kamu sebut kebaikan. Cilaka kalau kebaikan kamu sebut kejahatan. Lalu kau dengan laga berhalus-halus. Orang dari Sunda, aku orang Sunda. Keturunan Cina dari Cimahi. Aku tidak dibiasakan untuk bermain kata yang mengular. Ya, katakan ya. Kata Matius pasal 5 ayat 37. Tandas. Aku mencintai NKRI termasuk Cimahi. Aku mencintai Kali Cisadane dengan bantarannya yang saat ini diperkosa habis-habisan oleh cukong-cukong kere, oleh cukong-cukong yang sudah mati rasa. Lihat Tanjung Burung, Egi. Jangan kau hanya khotbah tausiah berpolitik yang sangat cerdik. Tetapi karena kamu licik, maka menjadi picik. Sehingga kamu juga berdebat tentang Allah Esa itu. Memang patut ditertawakan. Iya, karena orang Kristen itu punya Trinitas katanya. Lah memang kamu punya penghakiman sendiri kok. Katanya agamaku, agamaku. Agamamu, agamamu. Kamu itu bermain kata yang gak beres. Lah kenapa kamu sekarang juga ngusik-ngusik kekristenan? Kan seperti gak ada gaweannya.
tetap jelas di dalam Alkitab. Janganlah berdebat, kata Paulus. Paulus yang mengatakan ini. Maka ini Kristen yang sok pintar-pintar ini, doktor-doktor kadal ini, memang membuat aku punya wajah Kristen itu juga tercoreng oleh karena kalian mau diajak debat yang mempermalukan. Ingat Gamaliel berkata apa? Jangan kamu hakimi orang yang disebut nantinya Kristen. Karena yang sanggup menghakimi dengan benar itu adalah Roh Kudus. Bukan Tewu, bukan Stephen Tong, bukan juga Bambang Nursena. Itulah keyakinanku. Padahal di dalam Islam disebut orang masuk Islam itu oleh karena hidayah. Omong kosong kalian. Tetap saja kalian memburu orang-orang yang namanya Kristen untuk dimualafkan. Itu kan kemunafikan. Sama dengan Kristen. Karena anugerah Roh Kudus, maka si Andi menjadi Kristen. Si Tewu menjadi Kristen. Jangan diusahakan memaksa-maksa orang yang bukan Kristen jadi Kristen. Maka disebutlah oleh kadrun-kadrun itu. Hanya orang jembel dan goblok dari agama kita yang dimurtadkan oleh Kristen-Kristen tukang sogok. Itu yang terjadi. Tapi memang benar juga. Banyak yang membujuk orang yang namanya bukan Kristen jadi Kristen itu. Dengan bakmi. Tapi waktu aku berhadapan dengan yang namanya Chris Joko. Yang tadinya Kristen dia katakan. Tetapi kemudian dia menjadi Islam. Jadi Yang maksud agama cuma Islam. Jangan begitu Tenang, kita tenang. memahaminya. Sebentar, Tidak, lu mau kafir juga boleh kok. Bukan. Lakum dinukum Yang ente waladin. maksud landasan agama Indonesia ini beragama itu cuma Islam. Kalau pakai rumusan yuridis, ya iya, memang tuh yang bertuhan Ya udah, satu itu itu satu. hak Wah, berpikir Ya dia. itu berpikir dong, ini pendapat saya. Itu pendapat Lu dia. kenapa Tidak lu apa-apa, mengadili tenang aja. pendapat saya? Nanti Habib Menuntut bahwa Egy yang pinter ular itu sedang berbicara dalam demokrasi. Kanak-kanak. Lalu apa yang dilakukan oleh Egy? Jikalau bukan menghasut, nyari ribut. Dan juga dengan jidatnya yang hitam-hitam itu. Hanya menunjukkan bahwa bukan hatinya putih bersih. Tetapi hatinya hitam-hitam. Gejeduk-gejeduk. Si Ani bukan sedang menghina keyakinan kalian. Tetapi di situ aku kunci. Siapapun juga. Termasuk UAS. Agim. Haikal. Yang kalau berbicara kami cinta Pancasila. Felix Xiao. Keturunan Raden Patah Si Jinbun yang bisa mengkhianati bapaknya sendiri Prabu Wijaya kah? Di situ memang kelompokmu, Egy, harus belajar berkata jujur. Kasih tahu kepada si Rocky Gerung. Sama. Refli Harun, Karni Elias, Hersu Beno, apakah jujur? Aku punya hati. Aku punya nurani. Dan aku percaya. Yang aku harus katakan. Ya, katakan ya, Egy. Kalau tidak, kau adalah bagian daripada Dajjal itu sendiri. Kuatkan, ya, Habib Kribo. Tahan emosimu. Karena memang berbicara dengan ular macam Egy itu, meledaklah kau punya emosi. Karena berhadapan dengan ular beludak yang pintar bermain lidah kata-kata. Tetapi tidak jujur kepada dirinya, kepada bangsanya, dan juga kepada aku golongan minoritas. Yang tadi dia katakan punya Allah Trinitas. Lalu dia simpulkan bahwa kami tidak percaya Allah Esa. Enak aja. Haleluya. Allahu Akbar. Alamat cinta yang harus kalian beritakan. Bukan doktrin-doktrin mati kalian.
bukan doktrin mati dari kaum Kristiani juga. Roh Allah adalah roh kebenaran dan roh kasih. Mengapa Indonesia menjadi negara agamis yang paling korup? Malulah kau, Egy dan Andi.